Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas anugerah berbagai karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sifat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya yang semuanya dilandasi dengan iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kelak kita semuanya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum masuk waktu sholat Jumat ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini insya Allah oleh Ustaz Haji Romli SAD. Adapun untuk mu'alim pada siang hari ini insya Allah oleh Ustaz Haji. Berikutnya kami sampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.296.000. Kemudian infak dari Allah, sewa bola masjid sebesar Rp300.000. Kemudian infak dari keluarga Bapak Hari Prianggono sebesar Rp500.000. Atas nama pengurus DKM, kami mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian, dan juga ucapan terima kasih kepada para jamaah yang sudah berkontribusi dalam acara Rihlah DKM Masjid Baitul Husna pekan lalu, baik bantuan berupa uang, makanan ringan, dan berbagai minuman yang semuanya alhamdulillah dapat melengkapi selama dalam perjalanan. Adapun untuk laporan tentang jawabnya secara lengkap kami sudah tempel di papan pengumuman yang ada di masjid sebelah kanan dan sebelah kiri. Semoga Allah memberikan keberkahan dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami ingin menampilkan kegiatan rutin Masjid Baitul Husna yang diantaranya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari Masjid Saling untuk ibu-ibu yang akan dibimbing oleh Ustazah Dr. Anda Hajah Nur Sada dengan kajian tafsir Al-Quran Karim, waktunya pada sholat duhur. Kemudian takmir subuh insyaallah pada hari Ahad tanggal 28 Januari yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saiful Bahri SKI dengan kajian tafsir Al-Quran, waktunya pada sholat subuh. Kemudian taklim remaja disambut pada hari Ahad tanggal 28 Januari yang akan dibimbing oleh Ustaz Miftahul Mahmudi MA dengan kajian hadis Arba'in Nawawi, waktunya pada sholat Isya. Selanjutnya tafsir Al-Quran Karim dengan metode talaki khusus untuk ibu-ibu setiap hari Senin pada sholat asar.
pada sholat maghrib. Yang terakhir, mari kita sama-sama membaca untuk kita surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia berbagai nikmat yang telah diberikan kepada semuanya, keluarga kita, saudara kita, dan lingkungan kita. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, mari kita doakan untuk saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Semoga konflik yang berkepanjangan ini segera berakhir. Dan kita doakan semoga seluruh bantuan logistik baik makanan maupun obatan dapat berjalan dengan lancar dan sampai pada sasarannya. Ala nabiyyi wa alihi wasallam bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
حي على Waalaikumsalam. Masalah muslimin dan agama yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan umat hari ini, tepatnya tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah
kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan berkailah pula pada bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu arba'atul hurum. Bilangan dalam satu tahun umat Islam ada 12 bulan, ada 4 bulan di antaranya arba'atul hurum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rajab. Karena kita tahu Rajab syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita dan keluarga-keluarga kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tersampaikan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, alam jahiliyah, alam gelap gulita dan juga alam yang terang benderang sekarang ini. Saya selalu kita lupa selalu mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap bertakwa, imtisal awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa segala program kita Allah beri jalan keluar. Dengan bekal takwa semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal takwa Allah berikan rezeki kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Dengan bekal takwa segala kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal takwa kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan pastinya akan masuk di surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan setengah lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang Rasulullah ajarkan kepada kita yang di awal disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah pula di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Karena dalam perjalanan kita selama 1 tahun, ketika pada Ramadan, para ulama-ulama kita selalu berdoa, ya Allah, terimalah ibadah saya Ramadan yang lalu. 6 bulan berjalan dan 6 bulan separuhnya lagi dia selalu berdoa, ya Allah, sampaikan saya dalam Ramadan. Karena Rasulullah mengingat kepada kita 3 bulan terakhir, ya Allah, berkailah Rajab, berkailah dalam Sya'ban dan sampaikan pada bulan Ramadan. Masuk sini jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Masaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Baghdadi. Rasul bersabda, la yu'yallahu li ahadin khamsan illa man a'adda lahu khamsan ukhra. Sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada kita, kepada seseorang 5 keadaan, melainkan Allah siapkan 5 keadaan yang lain. Yang pertama, la yu'tihillahu asyukra illa qad a'addallahu al-azyah. Allah tidak memberikan kepada kita syukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah sudah siapkan tambahannya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, tinggal pilihan kepada kita, syukur atau kufur yang ada pada diri kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa takarramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ada 4 yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah muliakan kita
Yang kedua, Allah angkut kita di daratan permudahan, bahkan di udara. Yang ketiga, Allah berikan kita rezeki yang baik-baik kepada kita. Kemudian Allah ciptakan kita lebih baik, lebih utama daripada makhluk-makhluk yang lain. Ketika Allah memberikan kepada kita kemuliaan, ketika Allah memberikan kita fasilitas di dunia ini, ketika Allah memberikan kepada kita makan rezeki yang baik-baik, ketika Allah memberikan kepada kita bentuk atau ciptaan yang lebih baik daripada yang makhluk yang lain, bersyukurkah kita atau tutup kita? Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sehingga dia bisa menguasai dunia, menjadi raja di raja, orang yang terkaya di dunia, bisa berbicara dengan binatang, bisa bicara dengan yang lain-lainnya, dengan makhluk yang lainnya, awan dan sebagainya. Ketika Allah berikan nikmat kepada dia, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Lihat dua ini, ashkur wa ashkur, untuk memuji aku, apakah aku bersyukur ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya Allah tidak memberikan kepada kita syukur, tetapi Allah sudah siapkan tambahannya. Artinya ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tambahkan syukur kita dengan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan nikmat kepada kita, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Jika kalian kufur, ingat siksa Allah sangat pedih. Masih harus ini jangan membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat yang lain, wa may yashkur fa innama yashkuru nafsihi. Barang siapa bersyukur, pada hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri, yakni ditambahkan nikmat kita untuk kita sendiri dan sebagainya. Masih muslimin jangan membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena syukurlah nikmat kita yang Allah berikan kita nikmat hidup pada saat sekarang ini. Akan mendapat Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya dalam taat dan Rasul kami yang beralamin. Yang kedua, la yuti al-du'a illa qad a'adda lahu al-ijabah. Allah tidak memberikan kepada kita doa, permohonan, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah sediakan jawabannya, Allah sediakan ijabahnya, Allah sediakan jawaban untuk kita semua ketika kita berdoa. Artinya tinggal kita ketika kita butuh dengan sesuatu, apakah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita diam atau kita biarkan saja kebutuhan kita. Padahal doa adalah doa mukhul ibadah, doa pokoknya ibadah, doa sumbernya ibadah. Jika kita berdoa, pasti Allah akan jawab, pasti Allah akan kabulkan. Ini artinya Allah sudah siapkan jawaban-jawabannya ketika kita berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepada pasti aku akan menjawab. Kalau terkait yang lainnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila ditanya kepada kami yang Muhammad tentang aku, katakanlah aku rindu kamu. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa-doa apabila dia berdoa. Ujibu da'watad da'i, orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Dengan catatan para yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah dia melaksanakan kewajibannya, melaksanakan yang Allah perintahkan, dan dia beriman kepadaku, pasti Allah beri petunjuk dia. Masyaallah muslimin, jangan membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Doa sangat luar biasa terhadap diri kita. Bahkan satu kisah yang kita tahu dalam hadis yang masyhur, bahwasanya 3 remaja ketika berjalan-jalan di hutan, kemudian hujan lebat, masuk ke gua tertutup dengan batu yang besar. Jika doalah yang bisa menguatkannya untuk bisa batu bergerak. Remaja yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya kebaikan setiap hari, saya menyiapkan susu untuk orang tua saya. Ya Allah, sedang ini suatu kebaikan ya Allah,
buat didorong sedikit bergerak. Kemudian yang kedua, ya Allah, saya punya kebaikan pula. Bahwasanya dulu saya punya membantu sebelum waktunya dia pergi dan ada gajinya. Saya berikan kambing atau binatang. Kemudian banyak bertahun-tahun dia datang meminta gajinya. Saya berikan semua ternak tersebut. Ya Allah, saya kebaikan. Ya Allah, bukakan pintu dua ini. Didorong sedikit bergerak sedikit. Yang ketiga, ya Allah, saya punya kebaikan pula. Ketika saya ingin sesuatu dengan wanita, berhasil dengan wanita, kemudian saya bayar wanita tersebut, tapi setelah saya bayar kemudian tidak terjadi karena ada yang menghalangi saya berikan wanita tersebut dan dia pergi. Ya Allah, saat ini kebaikan tidak terjadi, saya berzina. Ya Allah, bukakan pintu ini, terbuka. Itulah kata luar biasa doa, kekuatan doa. Masyarakat muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan kita remehkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menjawab doa-doa orang yang apabila dia berdoa. Yang ketiga, la yu'tihil istighfar illa man a'adda lahu al-ghufran. Allah tidak mengizinkan kepada kita permohonan ampun ketika bermasalah dengan Allah, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sudah siapkan ampunan kepada kita. Yakni apabila kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pilihan kepada kita, minta ampun kita atau terus bermaksiat sampai ajal menjemput kita. Betapa luar biasanya Allah sudah siapkan ampun, apalagi menghadapi Ramadan, apalagi menghadapi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan lain sebagainya. Itu ampunan Allah Subhanahu wa taala disebar kepada kita semuanya. Karena itu kepada kita, marilah kita jangan lupakan istighfar, terutama bulan Rajab ini. Yang Rasulullah ajarkan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tuhan ampuni saya dan terima taubat saya. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la yu'tihi taubah illa qad a'adda lahu al-qabul. Allah tidak memberikan kepada kita taubat ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, illa qad a'adda lahu al-qabul, dan pas Allah siapkan penerima taubat kita. Artinya, ketika kita berbuat salah kepada Allah, ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatkah kita atau terus sampai akhir hayat kita? Tapi ketika kita bertobat, pasti Allah akan ampuni dan terima taubat kita, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Sungguh pasti akan aku mengampuni orang-orang yang bertobat dan dia beramal saleh, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di bulan Rajab doa kita pasti oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Rajab ini bulan yang diminta Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tuhan ampuni saya dan terima taubat saya. Yang kelima, la yu'tihi shadaqah illa qad 'adda Allah al-qabul. Allah tidak memberikan kepada kita sedekah ketika kita mempunyai rezeki, tetapi Allah sudah siapkan untuk kita diterimanya sedekah kita. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, apa kita sedekah atau kita bagi atau kita bersedekah karena kita murah? Karena al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang paling tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli zuhud. Karena itu
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. Perumpamaan orang yang menanam kebaikan, menanamkan bagian menanamkan satu benih, kemudian satu benih tumbuh 7 batang, setiap batang ada 100 benih, 1 berbanding 100. Ketika kita memberikan 1 juta, Allah sudah siapkan 700 juta. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah lipat gandakan lebih dari itu kepada orang-orang yang menanti. Barakallahu fi wa kuntum a'lim wa nafa'ani wa iyyakum bihi dan ayat-ayat ini. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu ila sami'il 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah iqrar bihi wa jahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ayyaha nasita wa bina wa tamma na'amata wa ala anna tabaraka wa ta'ala bi amrillah wa sallallahu ala musallim sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bil haqqi wal huda wal ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bil haqqi wal huda wal ghufran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan